Insinyur Edi Rusdi Kamtono, MMMT, saat ini tengah menjabat sebagai Wali Kota Pontianak untuk periode 2018-2023. Karir politik Bang Edi sapaannya terbilang mulus tanpa hambatan. Meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil, Edi Rusdi Kamtono sukses mencapai puncak karirnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU di Kota Pontianak. Mau pamit dulu ya. Saat karirnya sebagai PNS tengah di atas puncak, Edi digandeng Sutarmiji maju dalam pemilihan kepala daerah pada 2013 silam. Kala itu, Edi sebagai wakil mendampingi Sutarmiji yang maju sebagai Wali Kota Pontianak untuk periode kedua kalinya. Mereka berhasil memenangkan suara masyarakat Kota Pontianak. Pada 2018, Sutarmiji maju ke pemilihan Gubernur Kalimantan Barat dan Edi Rusdi Kamtono sebagai calon wali kota. Keduanya sukses memenangkan kompetisi pada pemilihan Wali Kota Pontianak dan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. Sesuai visi dan misinya, Edi Rusdi Kamtono bersama Bahasan, beberapa program yang sudah dituangkan dalam rencana jangka menengah 5 tahun sudah melebihi target yang ditetapkan. Di antaranya, bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lainnya. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah mengarah kepada memberikan ruang gerak kepada masyarakat ya, yang berupa trotoar yang humanis, yang lebar, yang hijau, teduh. Dan ini tentu tidak hanya trotoar, tapi kita bagaimana menata lingkungannya supaya tetap bersih, hijau, dan rapi. Nah, ini yang menyebabkan sekarang sudah banyak warga masyarakat yang setiap pagi bahkan malam melakukan aktivitas di trotoar, terutama untuk berolahraga. Nah, tentu ini akan kita teruskan sampai seluruh kota bisa terkoneksi. Inilah yang kita cita-citakan sebenarnya, suatu kota yang seolah-olah kita hidup di taman, di kebun. Nah, aktivitas tetap produktif, tetap optimal, tetapi suasana lingkungan menyebabkan kita bisa lebih happy dan bahagia. Ya, sebenarnya infrastruktur itu sudah terprogram di dalam RPJM di Kota Pontianak jangka panjang, jangka menengah, yang setiap tahun kita eksekusi ya program tersebut. Kendala tetap pasti ada, terutama berkaitan dengan masalah anggaran. Nah, kalau anggaran kita banyak misalnya terpenuhi, permasalahan infrastruktur ini bisa kita selesaikan dengan teknis yang sudah standar lah. Kita bisa membuat apapun ya, asal ada uangnya gitu kan. Nah, masalahnya kan kita anggaran ini terbatas yang harus kita bagi-bagi dengan program lain. Selanjutnya kita juga harus berkelanjutan, sehingga bagaimana kendala-kendala ini harus kita atasi. Terkait juga dengan masalah lahan misalnya, pembebasan lahan. Ini juga menjadi kendala yang di mana Kota Pontianak sudah terbangun ya. Dan kita mesti harus membebaskan kalau ini harus terkena tanah warga atau masyarakat. Nah, kalau kendala-kendala lain saya rasa nggak begitu berat atau tidak signifikan ya, dibandingkan yang tadi itu. Nah, selanjutnya kita juga tentu melihat bahwa pembangunan infrastruktur ini menunjang semua sektor pembangunan lainnya, terutama pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat. Nah, banyak kadang ada beberapa masyarakat bertanya, Pak, kenapa trotoar dulu dibangun? Kenapa tidak jalan kami yang di mana pinggiran ini yang masih dirusak dan seterusnya? Saya rasa bukan tidak diperhatikan, tapi memang kita simultan, semuanya bersamaan. Tapi kan ada skala prioritas yang sebagai pembangkit penguat. Misalnya kalau Ahmad Yani karena jalan protokol, jalan utama ya kita lebih prioritaskan. Karena ini wajah dari Kota Pontianak, dan bukan hanya Kota Pontianak, mungkin juga Kalimantan Barat. Planning dan program
masih ada yang harus dilanjutkan nih kira-kira nih Pak. Apakah ada rencana untuk maju kembali mengabdi ke masyarakat nih Pak? Nah, kalau dipercayakan kembali mengabdi di Kota Pontianak, apa program unggulan yang masih menjadi prioritas Bapak nih? Wow, kalau ditanya program banyak sekali. Saya memimpikan Kota Pontianak ini salah satu kota terindah di Indonesia, kota yang nyaman, yang beradab bagi warganya. Tentu tidak hanya infrastruktur yang kita poles, kita tata sedemikian rupa, ya pelebaran jalan, terus trotoar, penghijauan dan lain sebagainya, tapi kebersihan, tapi juga bagaimana masyarakatnya bisa berdaya, ya peningkatan ekonominya, dari kita mulai dari kesehatan dulu, terus pendidikan, terus termasuk kita memberikan beasiswa sampai ke perguruan tinggi dan bahkan kalau bisa ke luar negeri bahkan, sehingga unggulan sebagai ibu kota provinsi ini, Kota Pontianak, sebuah kota yang indah, yang nyaman, yang sejuk, teduh, aman, ya semua ada di Kota Pontianak ini, termasuk segala fasilitas penunjangnya. Tambah lagi warganya yang sangat cerdas, beradab, sehat. Nah ini kan cita-cita yang luar biasa kalau seandainya bisa terwujud ke depan. Berarti Bapak siap nih untuk maju lagi? Insya Allah, karena saya masih ada kesempatan satu periode lagi, dan saya sudah sangat tahu detail tentang Kota Pontianak, termasuk sebagian besar warganya, terus keinginan warganya juga, sehingga untuk menjalankan ke depan ini harus akan menjadi lebih nyaman, ya, lebih mudah, ya. Tinggal kita mungkin berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat sebagai pemerintahan yang bisa mendukung dan mensupport kita, dan juga dengan para dunia usaha yang bisa juga mempercepat proses target-target yang ingin kita capai. Soal infrastruktur kita udah bahas. Nah, tentunya pemerintah Kota Pontianak ini dengan upaya pendidikan supaya merata, ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Edi. Pandangan Bapak untuk di Kota Pontianak ini, baik dari sekolah TK, mungkin dari SD, selanjutnya dari SMP, apakah ini sudah merata nih Pak untuk pendidikan? Lokasi-lokasi yang ada tersebar di 6 kecamatan ini sebenarnya sudah mencakup warga Kota Pontianak, ditambah plus sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Pontianak, termasuk pondok-pondok pesantren. Ini juga bagian dari peningkatan SDM Kota Pontianak. Nah, sejak diberlakukannya sistem zonasi, penerimaan zonasi, ini memang ada sedikit permasalahan. Pandangan, ya? Ya, permasalahan juga, misalnya di daerah Pontianak Timur, misalnya itu SMA-nya atau di utara juga SMA-nya, sekbanya tuh terpusat di Kelurahan Parit Mayor. Sementara yang di Kelurahan Dalam Bugis kan agak jauh, sehingga merasa Pak kami nggak kebagian jatah nih kalau tidak dibangun di sini gitu. Contoh juga di Pontianak Tenggara, itu kan nggak ada SMA negeri, tapi ada SMA swasta. Nah kayak Immanuel, ada Muhammadiyah, ada Santun. Nah dulu kan mereka sekolahnya bisa ke SMA 1, bahkan bisa ke barat, ke SMA 2, SMA 2 misalnya. Nah sekarang karena zonasi, ini juga timbul permasalahan. Tujuan zonasi sebenarnya bagus ya, untuk memperdekat jarak, untuk tidak membedakan ada namanya sekolah unggulan, ya. Nah sehingga secara bertahap kita juga akan membangun atau memenuhi untuk posisi sekolah-sekolah tersebut di lingkungan supaya lebih merata. Nah selanjutnya dari sisi kapasitas jumlah kursi yang tersedia, kita setiap tahun kita sesuaikan dan kita survei berdasarkan pertumbuhan penduduk, tambahnya penduduk termasuk urban. Jadi kapasitas ruang belajar ini harus mencukupi, karena program kita adalah wajib belajar 12 tahun kalau di Kota Pontianak ini. Sehingga kita sudah mulai, bahkan sekarang dari mulai TK dan PAUD.
Nah, ini kita secara berkelanjutan terus menyiapkan sarana prasarana. Selain itu juga mengajak masyarakat secara aktif ya berkontribusi untuk mendirikan sekolah juga, mengelola sekolah juga, yang kita akan memberikan insentif berupa bantuan misalnya kepada guru-guru, sarana prasarana untuk bangunannya, terus prasarana dasar untuk jalan lingkungan misalnya, air bersih, dan kalau tanah ada pembelian atau ada hibah kita bebaskan BPHTB-nya, IMB-nya bahkan kita bebaskan. Nah, ini juga bagian dari salah satu kita menarik investor, masyarakat ya yang bisa juga berkontribusi untuk membangun SDM melalui pendidikan itu tadi. Rumah sakit ini menjadi fasilitas untuk kesehatan, tentunya ini menjadi target untuk pemerintah Kota Pontianak. Nah, ada lagi nih Pak, untuk warga yang ada di Pontianak Utara, kan sekarang ini sudah ada rumah sakit ceritanya. Ini banyak sekali rumah sakit Pontianak Utara, kemudian juga yang di daerah Sudarso, kemudian juga di rumah sakit kota juga ada nih Pak. Ya, kalau bidang kesehatan kita sudah mempunyai master plan ya, master plan Kota Pontianak ini tentang rumah sakit yang dikelola di Kota Pontianak. Tahun 2012 kita membangun rumah sakit kota Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Jalan Komnya Sudarso, dan sekarang sudah berfungsi tipe C, ada 160 bed ya, dan ada sudah terus lagi bangun lagi ruang operasi khusus ya, pokoknya berkembang terus. Nah, tetapi yang di Pontianak Utara sebelumnya tidak ada rumah sakit. Betul. Karena hanya ada puskesmas. Nah, kemarin baru selesai rumah sakit Pontianak Utara di Siantan, ada 110 bed yang sudah selesai dan sudah beroperasi, tetapi belum optimal karena harus dilengkapi dengan fasilitas untuk kamar ruang rawat inap bersama alat-alat medis, alat kesehatan, dan SDM-nya, baik itu perawat, dokter umum, atau dokter spesialis. Dan secara bertahap nih sedang kita penuhi untuk menjadi satu rumah sakit yang layak. Ya. Tipenya tipe D, jadi memang di sana khusus untuk melayani penyakit-penyakit yang darurat, seperti kecelakaan, terus penyakit-penyakit yang perlu penanganan cepat, kebidanan, ya. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan lebih berat lagi, bisa dirujuk ke Sudarso atau di tempat lain di Kota Pontianak ini. Nah, alhamdulillah juga kita untuk bidang kesehatan selain sarana prasarana yang punya pemerintah kota, swasta kan juga banyak nih, seperti kalau di Timur YRC, ada ABK, Antonius misalnya, ada Mitra Medika, dan ada rumah sakit yang akan dibangun baru lagi. Nah, ini juga salah satu penunjang daripada bidang kesehatan warga kota. Dan kita juga sudah menghibahkan tanah, lahan ya di Batu Layang itu untuk Rumah Sakit Angkatan Laut. Kenapa bidang kesehatan ini sangat penting? Karena kita berharap warga Kota Pontianak khususnya dan sekitarnya bisa mendapat pelayanan akses kesehatan yang cepat, yang dekat, yang mudah, dan tentu murah ya. Nah, selanjutnya puskesmas di Kota Pontianak ada 23. Itu puskesmas di hampir di seluruh kelurahan ada, tapi juga ada puskesmas pembantu. Nah, puskesmas ini adalah pelayanan sarana kesehatan yang dasar yang bisa diakses oleh masyarakat dan itu gratis, termasuk balai-balai pengobatan seperti balai pengobatan mata, balai pengobatan gigi, dan kita ada laboratorium Kota Pontianak yang di Jalan Johar. Nah, sehingga akses fasilitas ini bisa diakses oleh atau didatangi, dikunjungi oleh warga Pontianak ya, dengan program BPJS, dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. Nah, maunya kita warga Pontianak sehat dan cerdas. Nah, inilah yang meningkatkan IPM Kota Pontianak terus melonjak tinggi karena tadi ada faktor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Ya, akhir pekan ini kalau biasanya Pak Wali ngantor, sekarang kita lagi olahraga nih. Jadi olahraganya itu udah muter berapa kali nih Pak? Ya, ini udah siap-siap, kita mau olahraga. Pagi ini kita goes. Ya.
kita keliling kota. Nanti ada tujuan pada pagi hari ini saya ke waterfront, Taman Belakang BNI Alun Kapuas, untuk melihat perkembangan penataan di sana. Oke deh Pak, kalau begitu langsung saja. Oke. Pagi. Pak Wali, tadi sepanjang jalan saya juga ngikutin ngos-ngosan ya. Jadi Pak Wali ini setiap akhir pekan selalu main sepeda berarti? Ya, kalau hari Jumat kita berenang pagi, hari Sabtu jalan jogging, hari Minggu sepedaan. Tapi Sabtu Minggu kadang jogging juga, nggak mesti harus sepeda. Nah, ini untuk menjaga ritme. Kedua, kalau sepeda ini kan rutenya jauh, Betul. bisa keliling kota. Tapi kalau kita jogging cuma di rute tertentu. Nah, setelah itu sarapan kita di sini, sebentar mampir, nanti baru lanjut ke waterfront. Kita lihat untuk persiapan acara Apex sih. Ini minumannya. Ini memang selalu kopi setelah main sepeda tadi? Ya pertama dari rumah saya air putih ya. Oh, air putih sudah. Jadi di sini memang tujuannya ngopi. Namanya juga warung kopi. Gitu. Di sini ngopi dan kopinya saya memang bawa sendiri. Iya. Terus kalau sarapannya biasanya? Ya ini ringan-ringan aja. Ringan-ringan Keladi goreng, pisang goreng. Terus ini ada sukun goreng. Ya cukup sama telur. 3/4 matang telur. Oh. Udah memang andalan ya untuk telurnya nih. Jadi setiap akhir pekan selain bersepeda tadi, kemudian juga mungkin jogging ya. Ini rutenya cukup jauh sekali nih Pak Ali. Ya lumayan. Hari ini ada berapa kilo tadi? Saya lihat. Dari rumah dinas tadi kita. Ada 7 kilo. 7 kilo. Sampai sini. Nanti kita lanjut lagi. Kita lihat sudah ada untuk main ski ya. Siap. Ada speednya? Ada Pak. Speednya mana? Ada Pak. Hah? Ada berapa orang? Enggak, ini untuk ski ini. Tidak pakai speed Pak. Speed kan? Speed kita? Iya. Oh bukan ini, bukan speed yang ini. Jet ski bukan ya? Oke. Oke, nanti ada waktu kita. Ayo, pagi. Pagi Pak. Pagi. Ya. Oh Pak. Minta nanti mereka ngadapnya ke sini, ke Sungai Kapuas. Oke. Ya, mereka sudah harus merehab, mengecat untuk memperindah, mempercantik pemandangan. Wah, ini kan kesannya kumuh nih. Tadinya belakang ya. Makanya kita cover dengan selain dengan tanaman, juga kita harapkan ada rehabilitasi dari mereka untuk belakang wajahnya tuh jadi dipercantik lah. Kalau dari warga sekitar nih Pak, kan tentunya banyak sekali penolakan awal-awalnya. Nah sekarang mungkin sudah dirasakan ya Pak ya? Betul. Ini kita lihat kan hijau, kalau malam terang. Ini juga banyak masyarakat beraktivitas di sini. Ini kalau mau kita foto di sini, oh iya, ini ada nih. ini bujang dara Pak. Saya jadi ceweknya aja Pak. Ya boleh. Nah, Pak Edi jadi apa nih? Bujangnya. Bujangnya ini ceweknya. Oke, ini jadi darahnya. Dara. Ya, harus jadi darahnya, Pak. Ini apa namanya? Kali ini. Ada lagi Pak Edi, berarti untuk tong-tong sampah ini sudah apa namanya? Sudah disediakan ya? Betul. Kita siapkan tong sampah juga yang bagus ya, yang apa? Yang menyatu dengan alam. Ini berarti tahun anggaran 2000 berapa nih, Pak? Ini 2022 kemarin Desember selesai ya. Nah ini kita lagi sedang pengecetan untuk memperindah kawasan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak. Berharap Kota Pontianak akan semakin maju, semakin indah, semakin hijau, dan tentunya bersih. Pontianak bersinar, bersih, sehat, indah, aman, ramah. Ini harus kita jadikan branding kota yang dilewati garis khatulistiwa dan matahari selalu bersinar, mencerminkan semangat, kecerahan, dan juga kedamaian. Oleh sebab itu, kita berharap semua warga Kota Pontianak harus bisa menjaga kota yang harmonis, kota yang toleran, kota yang damai, kota yang tentunya menjadi tempat untuk kita beraktivitas, tinggal di Kota Pontianak dengan aman, damai, bahagia, dan sejahtera. Selamat bersama-sama kita membangun Kota Pontianak ini tercinta. Amin ya rabbal alamin.